Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Habis kena pecak mujair. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Sohibul Bait, abang saya, saudara saya yang makin sukses, makin montok badannya. Makasih Bang Haji Mail udah ngundang saya. Mudah-mudahan acara seperti ini Bang Mail bisa bikin seminggu 3 kali. Juga yang sama kita hormati yang lagi 4 bulanan, yang perutnya udah ngisi, diisiin sama lakinya. Iya. Bentar dulu, baca dulu bentar. Po Haji Putri Rika Amanda, makasih Po Haji udah ngundang saya, mudah-mudahan sehat. Mamanya sehat, bayinya sehat. Keluar anak-anak soleh dan solehat, banyak rezekinya, lancar terus usahanya, dan kita kebagian separohnya. Juga adik kita yang di Hitan, Dania, terima kasih Dania. Tadi lagi istirahat, dia tidur, capek kali, malam habis jagain Nono, barang-barang bapaknya kali. Juga para tokoh bil khusus Bapak Haji Miharja beserta Ibu juga Bapak Agil, dan juga ada Ibu Kades yang saya hormati yang hadir juga di acara kita, pengen ngelihat masyarakatnya, pengen ketemu saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam semua urusannya, amin. Buat calon-calon yang besok bertarung, mudah-mudahan Allah kasih aman nyaman kampung kita, amin ya robbal. Makasih Bu Rania, makasih, dan ibu-ibu saya, empok saya, kakak saya, emak saya, nenek saya nggak sebutin satu-satu karena emang nggak ditulisin. Kalau ditulisin juga kebanyakan, jadi kagak ceramah, ngabsen doang. Baginin be, tapi saya sangat mencintai ibu-ibu saya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, Allah kasih pahala silaturahmi, banyak rezekinya, dan makin habis dosa-dosanya. Itu pahala silaturahmi. Saya ngomong apa ya? Mana ada kompor, ada rice cooker, ada triskaan. Ini ntar dikocok dulu. Oh iya ada. Wow. Nama aku ada nggak, nama aku? Bu, hidup itu kita harus banyak bersyukur. Miskin syukur, nggak apa-apa masih miskin. Ntar Allah kasih anak kita yang kaya. Kita datang ke sini yang kaya juga kita bersyukur juga supaya besok ketularan kayanya. Jadi syukur kagak ada berhentinya. Ya Bu, sebab Allah ngingetin kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gayanya emang dulu jadi kori gagal. Kalau kori kan gitu mah. Saya pernah ikut MTQ dulu, kalah. Lupa bacanya yang sebelah saya nyautin, lu kondangan gitu. Akhirnya kalah kita. Dah, supaya kita kebagian pahalanya, kita syukurin apa yang Allah kasih. Biarin nih yang begini sehat. Jangan kira ini nggak punya duit, emang ora pisah. Tapi kan sehat. Bener. Ono di rumah sakit orang yang duitnya banyak masih diinfus.
Kita mah sehat, biarin miskin di dunia, nanti Allah kasih kita kaya di surga. Ya, jadi jangan sedih. Oh saya nggak punya apa-apaan, nggak usah ngomong, dari muka kelihatan. Ngeluh juga sama orang kita nggak punya duit belum tentu dibagi. Benar. Jadi yang namanya orang susah nggak ada temennya. Itu zaman saya dulu. Boro-boro ada yang ngundang, orang pisah. Udah emak susah, bapak susah, nenek susah, engkong susah, punya saudara susah. Begitu datang semua urusannya bikin, berarti susah udah kompak sama kita. Jadi kalau hari ini kita masih susah, jangan marah. Emang susah udah turunan. Dari SD kita udah diajarin lagunya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Itu masih susah aja. Tapi sehat. Ono orang kaya duitnya banyak, sampai triliunan, tapi ketangkep. Bener. Akhirnya dimiskinkan oleh negara. Nah kalau kita mah nggak mungkin negara memiskinkan kita. Udah miskin duluan. Sehat itu lebih mahal. Ketawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa berarti cuma dua. Satu sakit, dua banyak utang. Kelihatan nggak kelihatan. Udah di rumah cemberut, depan suami cemberut, lewat depan tetangga masih cemberut, sampai di pengajian tetap. Itu yang bikin kuntilanak gedeg. Sampai lewat malam di kuburan masih cemberut aja, kata kuntilanak, wow, lebih serem kamu. Karena kebanyakan, makanya ketemu saya nggak usah cemberut, ayo happy. Buang susah. Jangan lama-lama bikin susah hati, susah pikiran, matinya rada cepet. Bebasin aja, bebasin. Di taklim kita nyanyi-nyanyi. Ngapain pusing-pusing? Siapa ingin pintu selalu yang keras? Siapa ingin pintu yang keras? Tak mudah. Carilah dengan ini kita ngaji, bikin ini yang punya rumah ya Bu, ini yang acara ada surganya ini. Benar. Karena surga itu harus ngaji. Makanya tadi saya di depan, apakah sama kata Allah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji? Yang punya rumah, Sohibul Bait bikin acaranya ngaji, berarti paham. Coba kalau bikin acara cuma dangdutan doang, nggak ada ngajinya. Iya Bu? Ote gitu, abel buka dungbong, buka dungbong. Kagak ada selawatannya, benar. Kalau ini kita ngaji yang ada di surga tadi tuh, bila ilarail jasad dipan seluruh akan sekujur badan. Tuh lagu yang ada di surga tuh yang begitu, bukan yang tembak-tembak, dur. Belum ketembak. Itu lagu Bu enak, semua taklim lagunya ada itu. Bila Israel datang memanggil, dinyanyiin enak, padahal itu lagu serem. Lah Israel udah datang dia masih nyanyi aja. Akhirnya dipanjangin umurnya. Karena Israel udah nyampe, dia masih nyanyi, kata Israel, bentar belum kelar. Jangan bikin
Susah. Makanya saya kalau ceramah nggak bikin orang bener. Saya bikin orang PA. Nyari girang, nyari senang, jangan banyak Ibu nih capek ngelahirin anak, capek ngurusin suami, capek. Bener. Makanya saya kalau ceramah udah rame aja, ngapa sih? Ngaji santai aja, duduk selonjoran aja, ngapa sih? Nggak usah sok-sokan mentang-mentang dekat ustazah. Subhanallah, Masya Allah. Biasa aja kali. Depan ustazah duduknya Masya Allah. Ustazah nggak bergerak 3 jam, dia nggak bergerak. Padahal umur di atas 50, kolesterol naik. Lah orang-orang jalannya lurus, dia menguyung gitu. Karena terlalu sering. Ngaji juga begini nih, enak nih tuh. Ada yang sambil kipas-kipas, ya, ada yang pakai kardus. Nggak apa-apa, mudah-mudahan kardusnya masuk surga. Takutnya di sana nggak kebagian kipas. Ini namanya nyari girang, nyari senang. Termasuk nih tuan rumah bikin acara begini, ngajak senang. Kalau bener mah nggak kelihatan. Siapa orang yang paling bener? Nggak kelihatan, ibu. Orang yang paling bener kalau matinya husnul khotimah, masuk surga, itu orang yang bener di hadapan Allah. Kita kan belum mati, kita kan belum ada di surga. Berarti nggak jelas dong. Ya. Mana orang yang pengen surga yang mau ngaji? Mana orang yang rumahnya pengen berkah, bikin acara pengajian? Itu aja. Bener mas, saya juga belum tentu dianggap orang bener. Saya kemari ya karena dibayar aja. Kalau Bang Haji Mail ngundang saya, Pak Haji Akri, tolong nanti di Kampung Anyar itu supaya jamaah saya pada bener. Saya nggak datang. Lah saya aja nggak jelas benernya di mana. Tapi kalau kita senang, ibu ikhlas ngelihat saya, yang ngundang ikhlas, yang diundang ikhlas, yang datang ikhlas. Ini orang-orang yang ahli surga mah. Datang silaturahmi, pahalanya gede, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Tambah lagi ketemu saya, gue mau biarin, yang penting gue mau ketawa aja, bodo amat. Ya bu, tinggal suami di rumah ngapain? Emang wangi banget apa dia? Iya kan? Suami mah nggak penting-penting banget. Nggak penting ibu. Ganteng nggak ngaruh. Bener nih saya nih, maaf abang, saya kasih tahu, nggak pentingnya suami. Saya tanya sekarang, ibu punya suami nggak ganteng, nggak masalah dong, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Kan jelas itu. Ya. Ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa ke pasar bawa suami tapi nggak bawa? Berangkat sendiri asal udah megang. Selesai. Hari gini aku cinta sama kamu, suami aku kentut. Iya bu, benar. Maaf abang bukan ngeremehin suami, maaf. Maaf ini mas, saya tanya nih jujur-jujuran, nggak latihan nggak? Suami ibu pergi berangkat kerja 2-3 hari, nggak masalah. Asal sebelum berangkat kerja ninggalin. Nanti pulang kerja kudu bawa. Ngapain pagi sore siang malam di rumah tapi nggak megang? Jelas kan? Artinya suami nggak penting-penting banget. Yang paling penting dia sering ngasih. Makasih. Karena manusia bu, kita berharga di negeri ini kalau punya. Mau jadi apapun kalau udah nyaman karena megang. Selesai. Mau ngaji bawa duit nggak? Iya iyalah. Iya kan? Hari gini orang nganter mayat aja pakai duit. Bener. Mandiin mayat juga kudu pakai. Ya iyalah, emang mau mandi sendiri dia. Digotong pakai ambulan juga pakai. Iya, emang dia mau ngojek ke sana. Makanya yang penting sehat. Bawa girang, bawa senang, jangan bawa susah. Susah udah turunan. Hah? Bener.
Mana orang senang ini? Emakku, empokku, tetehku, ini orang-orang senang. Capek udah jadi emak, capek ngurusin anak, capek. Apa kata nenek? Gue mah sekarang udah bebas, anakku udah nikah semua, bebas gue mah. Ih, belum tentu. Besok mantunya kerja, suaminya kerja, cucunya digiring ke rumah. Naik ke meja, toples pecah. Ya. Sampai kata emaknya, matiin gua. Persis banget kayak bapak lu. Makanya nyari senang emakku, karena yang punya surga itu ibuku. Benar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Nih hari ini teteh kita lagi 4 bulanan. Ya. Saya nggak berani cerita tentang bagaimana tutorial bikin anak, nggak usah. Nggak usah. Itu urusan Bang Mail sama si teteh. Ya, dia mau miring, dia mau ya. Apa dia mau di atas, apa dia mau di bawah, terserah. Ya kalau ngelihat Bang Mailnya di atas, berat lah. Jadi saya nggak cerita bagaimana tutorial bikin anak. Tapi yang namanya kita semua sama ini. Aslinya keluar dari rahim emak kita. Makanya ibu nih orang hebat. Masya Allah, ahli surga semua, amin. Ini yang datang ibu-ibuku ahli surga semua, amin. Bapak-bapak belum jelas. Ini ahli surga semua ini, amin. Luar biasa, ibu surga ada di bawah telapak kaki. Ibu tuh, ibu ngelahirin anak, ikhlas anaknya sehat, itu jaminannya surga. Anak ibu meninggal, ya bu. Anak ibu meninggal sebelum balik, nanti itu kumpul di depan pintu surga ngawe-ngawe begini nih. Dia nungguin emaknya. Ya kalau anak meninggal sebelum balik, nanti nungguin emaknya. Makanya ibu kalau punya anak udah ada yang meninggal umur setahun 2 tahun sebelum balik aja, nanti nungguin di surga. Jadi jangan disedihin. Tapi juga jangan yang hidup diinjak, jangan. Daripada dunia bikin susah, gue injak-injakin aja. Bukan begitu. Ini ibu nih orang-orang hebat. Saking hebatnya emak luar biasa, dunia ngakuin. Emak ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak nungguin, emak mau ngeden. Hebat. Coba bapak-bapak ngeden, siapa yang menungguin? So umur saya ngeden, bini saya belum pernah depan pintu. Baru aja ngeden, pintu kebuka, tutup, bau. Nah, nyari senang supaya sehat, aman, ngaji. Itu aja, makanya saya diundangnya ngaji. Saya udah, teman saya yang di DPR, sekarang yang politikus teman saya. Kalau saya nggak jadi politikus, saya baru main di curut. Belum ke tikus-tikus belah. Ya jadi saya mau begini aja. Ya seneng ketemu emak-emak saya, teteh saya, kakak saya, nenek saya. Udah girang aja mak, pusing-pusing amat. Ya ngapain? Ya yuk Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha. Dunia dan seluruh isinya, persoalan dalam hidup kita ada dalam tauhid kita, la ilaha Muhammadur Rasul. Yuk buka suaranya, tauhidkan kembali diri kita bahwa siapapun kita pernah kafir. Ngomong mulu bisa kafir, hujan nih tai banget, hujan mulu hujan, nah itu bisa bahaya tuh. Itu namanya kafir kauliyah. Nggak boleh. Tetap hujan panas nih kayak gini nih anugerah dari Allah. Ya bu, supaya kita dunia kita akhirat kita dijagain sampai kita masuk surga karena kalimat tauhid kita la ilaha. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Yuk kita biasain la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahli surga tuh bu. Jadi aku mau banyak dosa, suka ninggalin sholat gini-gini, aku mau nggak tahu, nggak usah disebut. Banyakin aja la ilaha illallah. Miftahul jannah, kunci surga itu la ilaha. Kalau ibu udah pegang kuncinya, tahu nggak bakal masuknya? Karena megang kunci.
Jadi kunci surga itu miftahul jannah la ilaha illallah. Berarti kita ahli surga semua. Amin. Jangan takut ibu, jangan takut. Entah kalau emang di sono nggak ada yang nemenin saya, atau saya sendirian ibu yang nemenin saya. Ya, karena kita punya kuncinya untuk masuk surga. Banyakin pagi, sore, siang, malam. Lihat emak kita disebut keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, wa iyah, wa ana, wa nih. Keterusan wa iyah. Rumah tangga yang bahagia itu disebut rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, wa iyah, wa ana, wa njuh, wa nih, wa aming, wa nana, wa mul. Apa sih sakinah mawaddah warahmah? Rumah tangga yang bahagia, yang landasan pondasi utamanya adalah la ilaha illallah. Orang yang beda agama jangan dibanggain. Bisa jadi kelihatan sakinah di dunia tapi belum tentu ma'odah ma'iyah di sana. Ma'anah ma'nju ma'ani ma'mi. Ya. Benar. Ya, Bu. Ya. Kuat ini terus ini. Ah. Sampai sore. Emang belum pernah ngeliat penceramah sampai bebusa, sampai pulang. Ya, la ilaha illallah. Allahu ghaniyun amman siwa, kata kiai. La ilaha illallah ya Bu. Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya. Semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, kita hidup butuh. Nanti kita diambil sama dari Allah, bakal pulang menghadap. Selesai. Orang kita komitmen setiap sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Habis. Nggak ada yang kita bawa. Bos rongsok juga nggak bakal bawa rongsokan. Iya dong. Mana yang dibawa? Ini nih yang amal solehnya nih. Ya Bu. Kita datang, kita diundang ketemu saya. Coba kalau ngundang saya sendirian, berat kalau nggak patungan. Iya iyalah. Ya maaf gitu. Kalau beliau kan sendirian ngundang saya, kita tinggal duduk doang. Enak dong? Seneng nggak kira-kira? Bahagia nggak kita hari ini? Jujur, ibu seneng nggak ketemu saya? Coba kalau emang benar bilang, kalau kau senang hati bilang hore. Benar. Kan ada orang yang separuh gedeg. Lihat saya, apa sih masalahnya gitu? Nggak semuanya orang demen lihat saya, ada yang nunduk aja. Iya, mungkin salah bantal kali semalam. Orang-orang yang ikhlas ini nih, saudaraku. Dah lihat orang tua kita curhatnya. La ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras. La ilaha illallah. Anak air udah mendidih, berasnya lo nada. Mau nyuci nggak ada sabun, udah direndemin sampai tengik bener. La ilaha illallah. Mau kondangan nggak megang duit. La ilaha illallah. Listrik jepret mulu. Lah. Anak pada ngadat minta peda, minta motor. Lah. Bapaknya nggak pulang-pulang. Lah. Ilaha illallah. Bapak lupa. Gue sendiri ya. Jadi susah senang sandarannya ke Allah. Lihat emak kita. Makanya la ilaha illallah. Bangun malam la ilaha illallah. Mau ke air. Dulu kan kamar mandi di luar ya. Kalau orang sekarang kan udah pada kaya, kamar mandi pada di dalam. Dulu mah zaman emak kita kamar mandi di luar pada asan belampang. Mau ngambil wudhu juga nenek-nenek sampai la ilaha la ilaha illallah. La ilaha. Akhirnya kebiasaan setiap susah senang mengucap kalimat la ilaha illallah, akhir hayatnya gampang. Sakaratul mautnya nggak lepas, mulutnya nggak bergerak, hatinya malah la ilaha. Coba orang po yang lagi nyesek habis berantem sama lakinya, belum bisa nyebut begitu, mana hatinya masih anjing.
yang harusnya akhir hayat ngucap la ilaha illallah, emang udah nggak akur, berantem mulu. Jangan kata mati, hidup aja udah bikin susah. Udah jangan pusing-pusing suami mah, biarin aja, bodoh amat. Kalau ditawarin seragam lagi ngaji, ambil. Jangan pakai ngomong aku nunggu suami aku dulu, kelamaan. Itu mah pinter-pinter kita aja. Nih ustazah nawarin seragam, ya warna sage umpamanya, sage semua. Ambil, jangan pakai ngomong aku izin suami aku dulu, kelamaan. Orang udah punya 4, 5, dia masih atuk. Alasannya ringan, kenapa nggak mau ngambil seragam? Suami ngomel gitu. Aku harus wajib punya seragam. Tuh, udah tinggal bayar. Jangan pakai ngomong dulu, ada ngomong dulu baru ngambil, ada ngambil dulu baru gitu. Nih ceramah saya yang bikin suami pada gedeg nih. Sebab takutnya kalau kita nggak punya seragam, besok kita rombongan nggak diajak. Apa nggak malu tuh suami? Kenapa dia nggak ikut? Nggak punya seragam. Idih, miskin banget. Pulang ngaji didoain sama ustazah, dapat nggak bu rezeki yang nggak disangka-sangka? Ada emang orang yang kebanyakan duitnya sampai bingung ngabisinnya. Ada orang yang memang setiap ada keperluan, ada kebutuhan baru dapat duitnya buat nutupin kebutuhan. Itu kita. Jadi jangan bingung, aduh ditawarin seragam gue nggak ngambil, aku nggak punya duit, ini bego. Besok nggak diajak. Ambil aja dulu, yang penting ikut, kan pulang didoain. Kan kita percaya bahwa kita punya Allah yang ngatur rezeki kita, benar. Artinya kenapa kita dikasih sama Allah? Karena kita punya urusan, karena kita punya utang, benar. Gitu. Nah, kalau ngaji sama saya pinter kagak PA mah pastilah separoh. Yang penting nyari girah. Ya, sebab maaf ibu sekarang nih, Bang Mail sama Mpok Fitri sekarang udah jadi bapak, sama seperti kita. Sebelum jadi bapak, jadi anak. Waktu jadi anak punya bapak. Nah bapaknya bapak kita kan bapak-bapak. Bapaknya bapak-bapak, bapak-bapak. Gimana sih saya ini? Ya, jadi disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu anaknya. Dulu kita sebelum beranak, jadi anak. Diberanakin sama emak kita. Emaknya kita diberanakin lagi sama emaknya. Jadi emaknya beranak. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu anaknya. Ya, ini kewajiban orang tua nih. Akrimu auladakum wa hasinu asma'ahum. Muliakan anak-anakmu dan baguskan nama-namanya. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita, kakek nenek kita lebih senang anak cucunya kumpul ngaji. Nih yang dibikin orang tua senang nih, ada Al-Fatihah. Wah ilaruhi emak ini bin emak itu. Emak itu tuh bin emak yang ono. Emak yang ono bin emak yang ini bin yang itu bin yang ono, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadratin khususan abina babaji ini bin babaji itu tuh, babaji itu tuh yang kuburannya di depan masjid. Babaji yang ono no bin babaji yang ini nih, babaji yang ini yang kuburannya udah kealingan tembok. Babaji yang itu tuh, babaji itu tuh, yang itu tuh yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Ketutup dia, emang banyak pindahan. Wa ila arwahi khususun ma'aji ini bin ma'aji itu bin ma'aji yang ono. Ma'aji yang ono no, ma'aji yang ono no, yang belah sono no, yang kuburannya kemarin lagi mau dijual anaknya. Jadi kita jadi anak bu, karena sekarang juga punya, setiap anak pasti lahir dari rahim emaknya, itu anak. Kalau yang keluar dari rahim emaknya berarti anaknya. Kalau yang keluar dari pralon itu curut namanya. Sekarang kita punya anak, dulu pernah jadi
Kewajiban orang tua nggak habis-habis. Udah gede, masih kecil 4 bulanan. Bikinnya Bu dari sperma terus jadi segumpal darah. Dari darah jadi segumpal daging. Dari daging jadi tulang belulang. Nanti tulang belulang dibungkus sama daging baru jadi kita. Jadi kita kalau dikelet pasti ada tulangnya. Bagaimana sih saya ceramah? Ya, 4 bulan ini orang bikin 4 bulan, 7 bulan, ya Bu, 9 bulan keluar. Benar. Ya kan ibu yang biasa bunting kan? Iya kan? Ngelahirin sakit nggak teh? Tapi setiap tahun bunting mulu. Ya, jadi itu mudah resiko. Teh Fitri sekarang umur 4 bulan kandungannya. Doain biar sehat panjang umur. Nggak ada halangan apa-apa. Makanya makannya diatur, jangan lari-larian kalau lagi hamil. Ya jangan pakai senam lantai. Ya merecet ntar. Dijaga, makan yang enak-enak. Pengen anak putih, makan buah pir. Iya, jangan jamblang. Iya, bukan hitam doang, bukan biru doang. Sepet mukanya sepet. Kasih anggur hijau, anggur merah ya, yang mahal-mahal. Jangan galak, gowok bem-bem, gowok bem-bem. Pantas tuh anak begitu gede, asem banget. Ya. Apa yang bisa dibaca-baca? Tadi ada baca apa, surat apa tadi yang dibaca? Ada surat Maryam kalau anaknya perempuan. Ya Bu? Kan ada jampe itu. Hannah waladat Maryam waladat. Tuh yang tukang beranak mah apa? Coba bapak-bapak, ibu diam nih. Ada nggak yang apa? Ibu diam nih. Hannah waladat. Tuh enggak kan? Dia mah kerjaannya ngentit doang. Kalau ibu pasti apal. Hannah waladat Maryam waladat ukhruj ayuhal. Tuh, apa terusannya? Ih, dia mah kayaknya ngatur fantasinya mulu. Ya, artinya ibu, Bu, kita ini sekarang nyari senang udah. Umur udah di atas 50, 40, 50, 60. Rata-rata ini udah jarang yang di bawah 30. Aku lihat dari wajahnya, kelihatan. Cuman dari sebagian besar itu kalau nggak ketawa kelihatan. Ada bahasa almar'atu kal mir'ah. Wanita itu seperti kaca. Kalau kaca sudah retak maka susah nyambungnya. Hampir sebagian aku lihat keretakan di wajahnya. Beruntunglah saya, ibu seneng lihat saya, ibu masih ketawa. Bebasin, jangan kebanyakan capek. Bebasin, bodo amat. Bodo amat kasar, tapi boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Ada teman diajak ngaji, belum mandi, belum pakai baju, ditinggal marah. Ya Bu? Apa yang pantas kita bilang? Bodo amat. Suami dibikinin kopi nggak diminum, dimasakin nggak dimakan. Kita padahal udah pengen banget nyiapin dia supaya cepet makan, cepet ngopi. Tapi nggak dimakan. Kira-kira apa kata kita? Artinya pembebasin diri kita, jangan kena pengaruh. Aku pengen mengabdi pada suami, udah bikin kopi 3 hari nggak diminum-minum. Masak sampai dingin nggak dimakan. Terus mau mengabdi terus gitu. Makan hati tau. Itu yang cepet mati nggak berasa. Bebasin aja. Ngikut ngaji. Di rumah ditagih utang, berangkat ngaji. Sore ditagih utang, berangkat ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Nyampe di pengajian orang-orang dikasih selawatan, kita ngasih, kita mah enggak, pegangin aja kotaknya. Seolah-olah. Apa sih? Selonjoran aja, bebasin aja, ngapain? Nggak usah mentang-mentang punya emas ngaji biar dilihat gitu. Kok belum datang? Iya, gue repot ya. Tangan kuning, kaki kuning, injek tai kali dia. Bebasin aja ibuku. Waktunya ngaji, gampang kok, bener. Selawat, ngikutin aja.
Saya capek ceramah, saya lempar aja ke ibu. Allahumma sholli kam. Saya istirahat. Cakep itu. Ya gantian lah, masa saya doang. Saya nggak pakai ilmu, pakai akal aja. Kalau saya terus 2 jam kan ngapa-ngapa. Ibu belum pernah ngeliat penceramah sampai step miring. Ini namanya nyari senang, nyari girang. Bener mas, siapa sih yang nggak pengen bener? Utang siapa sih yang nggak pengen, yang mau punya utang? Ya bu, jangan kata kita, negeri kita aja terkenal negeri yang banyak. Sampai bayi yang baru lahir siap-siap nanggung. Ngapain pakai takut-takut? Yang penting bayar. Yang segera diburu-buruin mayat, buru-buru kubur, utang buru-buru bayar. Kalau udah ngebet buru-buru nikah. Itu doang. Kalau aku sih maaf ya, aku nggak mau punya utang, kentut. Ibu pulang dari sini lihat depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Masuk ke tengah ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Buka baju itu lemari, di lemari masih ada nggak yang kebayar 3 bulan, 4 bulan? Hampir nyaris di dalam rumah kita ada terus bayar utang. Yang penting itu doang. Bagaimana cara menghindari hutang? Pagi ditagih, siang ditagih, sore ditagih. Berangkat pengajian kayak gini nih. Kok nggak ada mulu orangnya ngaji terus. Nanti pulang ngaji utang kita lunas, ilmu kita nambah. Akidah kita makin cakep. Jangan sok-sokan. Gue maaf ya. Namanya ngutang maaf lah ya. Ya, tai. Kita udah nggak mau, ada aja nawarin. Aku di rumah gue ngaji kali nggak ditawarin. Ujung-ujung ustaznya datang, ini yang 300, ini yang 400. Besok kita Sabtu sore mau pakai 300. DP dulu dah jigo. Ukuran mau ngaji masih disuruh Padahal dari rumah nggak pengen Ternyata memang bukan cuman kita, nggak di kota, nggak di kampung, masyarakat Indonesia memang punya. Tuh rumah luas bisa diutang, showroom motor bisa apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Bener. Bahkan negeri kita termasuk utangnya paling masa dia doang? Emang kita nggak bisa apa? Tapi kalau mau aman, jangan jadi apa-apaan. Ngutang juga ogah, ngutangin juga ogah. Kalau nggak mau jadi apa-apaan, cuman jadi kayak toko dapur. Ngaji nggak diajak, emang dekil banget ya. Pantes banget itu kerudung ada koyonya ditempel di luar. Emang dia puyeng, bukan bolong. Ibu nih suaminya ngajarin, mah jangan ini jangan itu. Iya pak, aku di rumah aja. Udah di rumah aja. Gak aki-aki sama nenek-nenek lo kayak toko demek. Ngaji kagak nggak dikasih, emang bajunya pada jelek. Pantes banget ya bu. Datang ke rumah, ngomong tuh sama lurah, bu ada baju sisa. Gitu doang pasti ada yang sisa partai pakai. Bukan ngajarin jelek, bukan ngajakin happy. Jangan kebangetan sok jadi orang. Jangan munafik, capek jadi orang munafik, capek.
Kayak saya kalau ceramah belak-belakan aja, kok nggak ada ilmunya? Emang nggak ada. Ada yang bilang ceramah nggak ada isinya, ya isiin aja sendiri. Udah gue ceramah juga suruh ngisiin juga, bos. Emang gue tangki air. Jadi bebas aja gitu loh, Bu. Supaya apa? Plong. Ini kebanyakan nahan, capek nih otak. Emang pikiran empok cuman ngaji doang? Enggak tahu. Saya lihat kok ibu lagi sholat, Allahu Akbar, katanya Allah maha besar. Begitu sholat, pikiran kemana-mana. Ternyata Allah nggak besar, yang besar mah utang. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ngomong Allahu Akbar banyak, tapi urusan kita di kepala lebih banyak. Sampai rakaat yang 4 lupa udah 2 apa 3. Makanya kalau sama saya mah Bu, mudah-mudahan ketemu saya jangan sering-sering. Takutnya bener kagak rusak. Kalau mau ngaji sama kiai, sama ustazah tuh ngaji. Kalau sama saya mau rame. Kalau mau bener jangan ketemu saya. Saya juga nggak jelas. Takutnya besok beneran ibu sama saya. Saya dipanggil ustadz ya karena saya ceramah aja. Saya kemari juga karena DP dari kemarin udah masuk. Iya, kalaupun saya ceramah, umpamanya ceramah saya nggak jelas, gue mah nggak demen kalau Haji Akri ceramah. Mau bubar jangan satu sekaligus. Jadi saya juga gampang nyusulnya. Pantas banget udah nggak ada orang itu Akri masih, oh sudah mas, itu masalah ya. Gue jadi bego. Capek Bu, jadi munafik capek. Capek. Miskin so kaya capek. Bego so pinter capek. Yang ala kadarnya seadanya kan juga nggak gampang, bener. Susah Bu sekarang mah, sensitif. Kita jangan kata sama orang, sama suami aja nggak ada pasnya. Ya, ya Bu. Padahal mah di rumah tangga yang selalu salah siapa? Suami. Istri mah nggak ada salahnya. Termasuk kita ngaji punya utang disalah-salahin. Istri nggak salah. Kenapa istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Dibilang istri boros, apa-apa habis. Bukan istri yang boros, ngasihnya dikit. Coba ngasihnya 1 miliar, sebulan nggak bakal habis. Bener. Jangan apa-apa suami istri pulang, nggak masak, marah. Ya Bu? Bukannya nggak mau masak, nggak ngasih duit. Saya tanya sekarang ibu, kalau dikasih pagi 10 juta, sarapan pagi buat suami enak nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, komplit nggak? Udah 20 tuh. Nanti malam nih ibu udah tidur miring aja diusap-usap sama suami, mau diajak tapi masih tidur aja. Dikasih 10 juta masih miring nggak tidurnya? Pasti bekangkang dong. Berarti sehari 30 cukup nggak? Cukup 30 juta buat ibu, buat bapak bengek. Makanya ngelihat suami di rumah gampang, lihat malam dia bangun batuk nggak? Kalau batuknya jam 11 masih sehat. Tapi kalau udah 12:30 sampai 2:30 kelihatan rada panjang batuknya. Lihatin dah tuh, ya. Kalau batuk sehat, sehat. Plong, pikirannya nggak banyak, artinya nggak nyesek. Tapi kalau ada banyak pikiran, banyak perasaan, hatinya nyesek, batuknya kelihatan, rada panjang. Nah itu. Itu jangan pakai dimarahin, dah bayain aja. 3 bulan nyampe habis umurnya itu. Apa suami nggak ada yang mati gara-gara istri? Banyak. Ini kenapa kita nih Bang masih hidup nih? Kenapa? Kita masih kuat bertahan. Kenapa suami panjang umurnya? Karena logika dalam rumah tangga yang lebih pendek umurnya suami. Mati duluan tuh suami. Kita lebih dulu ditinggal bapak daripada tinggal mati emak. Artinya kenapa bapak kita meninggal duluan? Karena berarti udah nggak kuat sama emak kita. Kenapa sekarang suami kita masih hidup? Berarti dia masih kuat bertahan. Asal liatin malam batuknya. Kalau dia tidur agak begini tuh liatin mulutnya. Kalau dia napasnya nah ini masih panjang sehat. Tapi kalau udah kayak ada orang main biola, nah itu nggak lama itu.
Udah kebangetan nyesek jadi bengek. Hiho, hiho. Jangan, suami aku ada biolanya. Bukan. Bengek, bukan biola, bengek. Dah, dikit-dikit aja ceramahnya ya. Udah capek belum? Capek dong biar cepet kelar. Terus. Udah berapa penceramah sih yang mati di sini? Kali orang ceramah masih terus sampai jam berapa? Sampai mampus. Yang kedua, setelah syukuran bayinya biar sehat, kita doain bareng-bareng. Adik kita, siapa namanya? Daniel. Dia sunat. Sunat buat laki-laki buka helm. Disebut sunat buka helm. Makanya kenapa kalau ada helmnya berarti nggak kelihatan palanya. Dengerin dulu ngapa dia emang nggak percaya. Ntar tanya apa sama Kiai. Jadi sunat buat laki-laki buka helm supaya kelihatan palanya. Yang ibu punya di rumah semuanya udah dibuka helmnya. Karena nggak ada moncong bagongnya. Buat laki-laki sunat itu dihitan buat ujungnya. Daniel tuh udah dibuang ujungnya, nanti tambah sehat. Cepet gedenya. Ya Bu? Ibu di rumah punya cepet gede kan? Kalau nggak gede-gede berarti itu disunatnya rada kuntet. Buangnya kebanyakan. Makanya buang ujungnya aja. Buat laki-laki buang ujungnya, buka helm namanya. Buat perempuan buang jenggernya. Iya, jangan sampai ngelel kelamaan. Dengerin dulu ngapain dia mah nggak percaya. Tanya apa sama Kiai? Iya, jangan kayak kijing nyelet aja. Apa sih gue ceramah ngapa sih? Kenapa sih lu gede banget sama gue? Tadi gue ceramah bibirnya. Ya. Nah, hitan ini supaya apa? Supaya bersih, Ibu. Orang yang dihitan nggak kena penyakit. Ibu mungkin ada bahasa laki-laki yang kalau kencing rada lama, megangin tiang lama bang. Sampai melendung bener. Berarti ada masalah. Nanti tuanya kena prostat. Kenapa prostat? Kata dokter, orang laki-laki yang prostat karena barang. Maksudnya jarang difungsiinnya. Ya, ibu kebanyakan dianggurin karena udah dingin, setrumnya kurang sama suami bodo amat. Aku tahu. Di atas 40-50 setrum kamu udah nggak ngecas gitu kan. Kalau nggak dicas gampang lobet kan, iya kan? Makanya timbulnya dingin. Nah, kalau istri sudah dingin, suami banyak nganggur, itu yang kecenderungan kena prostat. Kencingnya rada lama. Megang tiang sampai lama banget. Ya dia mah nggak cayaan orang bilang. Jadi kalau ibu udah ketok-ketok suaminya masih lama gitu kencingnya, ya Bu ya, ibu harus ngerasa bersalah. Ya, berarti emang udah berapa bulan dia udah karatan tiengan di dalam. Ya, kalau teteh masih seger kan? Dicas, jangan sampai lobet. Kalau lobet kelamaan udah dingin, airnya udah nggak ada gairah. Di rumah ngampleh aja udah. Sian, lihatnya kan sian. Ya, udah nggak semangat gitu. Udah akhirnya mengurangi sakinah, maodah, maiyah, ma'anah. Nah, jadi supaya dihitan supaya bersih. Kalau udah bersih sehat. Makanya ntar Daniel lebih sehat, lebih pinter, badannya cepat gede. Contoh bapaknya, kenapa gede? Karena udah disunat. Supaya nggak gede lagi, dirapetin lagi lah. Jadi disunat supaya cepat sehat. Dan kita semua yang namanya orang tua nggak pernah berhenti kewajiban kita terhadap anak. Udah gede sekolahin, udah sekolah kuliahin, udah kuliah pengen nikahin, udah nikah nggak punya rumah masih kewajiban orang tua juga ngerumahin. Kalau orang tua ada bandanya. Cuman SD doang nggak sanggup, banyak kok orang sukses, orang berhasil bukan dari anak orang kaya. Ya Bu, maaf bukan berarti. Ini contoh, ibu sekarang begini, hebat, sehat, panjang umur, hebatan mana sama emak kita, hebatan emak kita. Emak kita umurnya panjang sampai 80, 90. Ya, artinya hebat. Kita mah belum tentu kan. Benar.
Oh kita sarjana, emak kita nggak sekolah, bapak kita nggak sekolah. Kita sarjana, pinter mana? Pinter bapak kita. Nggak sarjana, tukang kebun tapi bisa jadiin anaknya sarjana. Kita yang udah sarjana, anak kita belum jaminan, bener? Ya, bapak kita nggak kaya, tapi kita kaya tuh. Rata-ratanya ngabisin banda orang tua siapa sih? Iya iyalah. Orang tua boleh heman-heman, boleh sayang-sayang, entar buat begitu anak aja udah ribut, dia jual juga, bener? Anak banyakan ngabisin atau banyakan nambahin? Ya itulah. Ya bu, ya mudah-mudahan anak-anak kita besok jadi orang kaya, amin. Karena emaknya ngaji, banyak doanya. Rabbi habli minas sholihin, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Ya bu, Allahumma ja'al auladana, kita ngedoain sama orang tua, doain. Makanya siang malam lagi hamil teteh, pegangin perut aja. Pengen ganteng baca surat Yusuf. Nggak tahu surat Yusuf. Kita baca ngefeknya bagaimana? Orang waktu hamilnya gede banget sama tetangga sebelah. Bacaannya bagus tapi gede sama orang kurang, Mbak. Jadi pegang aja tiap hari, ajarin Fatihah. Karena umur 120 hari itu ruh sudah ditiup tuh butuh. Sudah ditiupin ruhnya tuh. Nah tinggal emak tuh sambil musab subhanallah walhamdulillah. Jangan dibawa kesel. Ini anak yang cakep mana? Ini kita anak yang cakep nih. Udah seusia ini pada ngaji. Coba anak-anak kita nggak semah. Kalau emaknya nggak semah. Ada kok nenek-nenek yang masih kekejekan aja di depan jalanan. Iya ada janda udah tua banget masih di tiang listrik. Saya baru tahu disebut janda gatel, saya pun nggak paham. Itu ada emak-emak di tiang listrik udah jam 12 masih beginian. Saya baru percaya ternyata janda gatel emang nggak bisa diem begini mulu. Iya nggak ngantongin salep kali. Itu janda gatel Pak Haji. Kalau ini yang barusan Pak Haji bahas orang hamil, saya pengen nanya, Bunda kan lagi hamil. Kalau orang hamil isinya apaan Pak Haji? Ya isinya janin lah. Bukan. Baik. Bukan. Orang hamil isinya pengen tahu Pak Haji? Ya baik. Bukan. Apaan? Isinya bulan. Kok bulan? Lah coba tanya, Bu berapa bayi? Bu berapa anak? Mang kucing. Yang bener Bu berapa bulan? Alhamdulillah nih 4 bulan. Ya tapi bulannya bulan tanggal, bukan bulan yang di langit. Bu berapa bulan? Berarti kan isinya bulan. Ya lu terus aja dulu. Kita aja makan lapar. Mohon maaf Pak Haji. Ya enak kering. Orang hamil yang gede apanya? Ya perutnya lah. Bukan. Gede apanya? Perut. Bukan. Perut. Orang hamil yang gede celana dalamnya. Kok dalam? Lah coba orang hamil kan melar celananya apa ya? Iya. Sini. Iya melar. Masa orang hamil celana di sini? Pantas banget begitu dijemur ngeliatnya. Ini nggak turun dia ke sini. Iya. Orang hamil bodongnya di mana pusarnya? Di depan. Bukan. Di mana? Orang hamil itu pusatnya di sini nih. Oh, Lah kan gini. ya masa di sini berbuntut namanya. Itu kan orang hamil. Sekarang ada putranya Bang Daniel. Bang Daniel kan bentar lagi jadi anak yang soleh. Saya pengen nanya, kalau dia pengen nambahin pahala, misalnya nyuruh orang sholat, boleh nggak? Apaan? Nyuruh orang sholat nanti kalau udah gede boleh? Ya boleh lah, emang kita orang tua harus nyuruh anak sholat. Nyuruh orang sholat boleh? Iyalah. Nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Dosa. Di mana-mana orang sholat disuruh, nggak boleh disuruh-suruh. Masa ya orang lagi sholat disuruh-suruh. Bang beliin rokok ke depan, nggak boleh. Boleh. Orang sholatnya jangan disuruh. Maksudnya yuk lu nggak sholat. Iya. Bukan orang lagi sholat disuruh beli rokok. Sebentar Pak Haji, ada yang punya cabai satu. Pak Haji makan lontong kurang cabai kayaknya. Nggak enak nih, berasa buat dorongan enak banget. Kamu pengen kan? Iya kan? Nih mau teteh lontong. Tenang aja Pak Haji. Pak Haji pulang mah kata Pak Soebul Hajat, pulang mah dikasih. Oh dikasih parcel. Dikasih pulang. Emang kasih mau tahan-tahan. Emang gue mau dijadiin anak angkat. Tenang aja pulang bentar katanya saya dikepelin. Oh dikepelin amplop. Awas lu balik lagi. Alhamdulillah. Lu juga tadi Bang Mail udah ngomong. Iya. Buat MC mah lu siap-siap, udah tenang aja, nggak usah pusing, nggak usah bingung. Udah dikasih 1 paket. Oh alhamdulillah, makasih. Kain kapan?
Lah mati itu mah. Enggak, udah disiapin, lu tenang aja. Satu paket udah ada kainnya, ada kampernya, apa udah busa. Mati. Ini mohon maaf, Ibu pernah nonton Pak Haji sama Haji Roma Irama? Ada dulu di sinetron Indosiar. Saya pengen nanya Pak Haji. Pak Haji kan dekat sama Haji Oma. Saya ngefans banget sama Haji Oma. Katanya Haji Oma mah apaan aja kalau dilihat jadi inspirasi. Ya iyalah. Gue tahu persis ceritanya, bininya minta duit 1 juta buat urusan, ada cuman 700. Akhirnya dibikinin lagu sama dia. Jadi lagu. Iya, dia minta 1 juta. Kasih ya. Lagunya? Itu tah 700, tah 700, tah 700, tah 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 tah. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasan. Tah 700, tah 700. Emang itu lagunya, Bu? Tahu gua mah tahu. Itu lagu Tung Keripik aja gua tahu. Tung Keripik itu susah nyari ahai. Tung keripik tulang bawang, tung keripik tulang bawang, belum dapat ahai waktu itu. Dari mana dapatnya? Ada puntung rokok ditarik aja, tung keripik, ahai tulang bawang. Gara-gara puntung rokok. Ya. Kalau bibir kejepit, jeding kehilang-hilang. Ampe puntung jadi inspirasi Pak Haji mah ya. Dah sehat, udah sehat dah. Ibuku, kakakku, tetehku, nenekku sehat, silaturahmi sehat ya. Ketemu saya jangan jadi dosa ya. Oh Haji Akri begitu ceramahnya, Igo Manajin, jangan gitu dosa ya. Biar bebasin aja Mang Akri begitu. Ceramahnya begitu, gayanya begitu, yang dengerin juga mesti. Suami kita begitu, anak kita begitu, berarti kita juga. Ya kan gitu. Ceramahnya begitu, ngomongnya begitu, berarti yang dengerin saya juga harus karena kita semua emang udah pada udah begitu aja, susah-susah ya. Iya Bu, emak saya, teteh saya nih biar sehat. Haji Akri kok begitu? Iya emang udah begitu ya Bu, berarti ngomongnya juga Ibu juga dengerinnya kudu enak. Nggak enak ya emang masalahnya udah selesai. Jangan jadi pikiran, jangan jadi omongan ini najis, gue mau amit-amit gue mengundang dia itu, amit-amit gue mah iyalah, gue tahu emang nggak punya duit. Yang punya duit mah nggak masalah ya. Udah siang, udah capek, udah lapar dong. Idi, udah lapar belum? Astagfirullahaladzim. Gue mah heran. Tadi makan apa di ruang berangkat ngaji? Lo kagak makan apa-apa sih nggak lapar. Emang usus bebusa gitu? Dah, udah capek Mas Yoga ya? Iya. Pokoknya bareng-bareng kita baca doa. Sebelum doa Pak Haji. 4 bulan. Iya. Sebelum baca doa, nih saya mau ngasih info buat ibu yang punya anak lagi pesantren atau mungkin yang kurang sehat, ada yang dirasa-rasa gatal-gatal, ini khusus sabun kesehatan. Nanti ada tim yang di sebelah sana mungkin yang mau ini khusus, ini kandungannya apaan aja Pak Haji? Oh itu sabun kulit. Sabun kulit. Udah beli aja 10.000, cuman lama amat itu. Bukan 10.000, 15.000. Oh 15. Kalau di online 28 ribuan. Itu ada Bang Saipi nanti sama Bang Desta yang mau silakan. Jangan berebut, cuman ada 72 batang aja. Silakan dimanfaatkan, dicoba yang udah-udah alhamdulillah. Yang namanya kulit yang gatal-gatal insya Allah dapat anggur. Iya. Ya Bu, ini ada sabun, Ibu mau beli nggak? Kalau Ibu mau beli terima kasih, kalau nggak mau beli pelit, gitu aja. Susah-susah amat. Ini harganya berapa? Harganya 15.000, kalau di online 28.000. Mumpung 15.000 ini. di online 20.000. Iya. Punya duit nggak? Punya duit nggak? Tadi udah digratisin. Astagfirullahaladzim, miskin amat sih. Gua kata gua doang kali, ternyata kita sama. Yang nggak kebagian mohon maaf, cuma ada 72 aja. Ini ada foto saya. Ada foto ini, gambar saya nih. Ini buat kalau ada item-item tuh Bu, maaf di selengki. Selengki apa? Perapatan bol. Sampai disebut perap. Jadi gue udah halusin selengki, maksudnya selangkangan, pakai ditegesin. Sewot dong gak, perapatan bol. Iya, jadi ini kandungannya ada apa aja Pak? Ada daun bidara, daun apa binahong, niasinamet. Ini
Buat kesehatan kulit lah Bu lah, udah nggak usah panjang-panjang. Beli Bu, nanti dibawain. Ibu punya duit 15.000 tuh, alhamdulillah. Turun. Ya, iya. Kurang. Bang Mail maaf ya, ini bocah nyari tambahan. Iya, buat ntar pada itu kali dia pada ini buat beli pembalut apa. Mana, udah cepetan. Siapa yang mau ngacung tuh, alhamdulillah. Mana? Bang. Dah. Sebelah sana. Ya, yang mau silakan. Banyak tuh, alhamdulillah. Kalau punya kulit gatel tuh Bu, kayak bekas-bekas luka, bekas koreng, terus disikut item-item apa? Itu mandinya pakai itu, wangi kok. Wangi. Kalau suami ibu maaf nih gitu rada apek apa gosokin sama itu dah. Mandiinnya sama itu, suami ibu gosokin. Nanti rasanya bagaimana jangan tanya saya, kan yang mandiin ibu. Yang gosokin suami ibu kan ibu, masa nanya sama saya. Gosokin, habis digosokin terus tanya, cium dah, beda rasanya. Bisa nganakin lagi dah. Amin. Ya, dia teteh. Anak berapa teteh? Oh, mudah-mudahan banyak anaknya. Iya, bikin terus. Bikin aja, jangan berhenti-berhenti. Kalau habis dibikin jangan buru-buru lari, tungguin dulu bikin nenep. Aduh. Ya ibuku, kakakku, mudah-mudahan berkah. Terima kasih berbaginya Bang Mail, terima kasih. Mpok Fitri terima kasih. Dan ibu-ibuku terima kasih. Yuk bareng-bareng biar berkah, kakakku, nenekku, emakku biar sehat panjang umur. Kita baca doa yuk. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Yang enggak nurut di rumah mudah-mudahan jadi nurut. Yang lagi susah mudah-mudahan Allah permudah urusannya. Anak-anak kita yang lagi sekolah kita doain biar lancar, biar pinter. Biar Allah berikan banyak rezekinya. Sekolahnya biar sampai tuntas SD, SMP, SMA sampai S1-nya. Dan mudah-mudahan kita jadi emak belum bisa nyenangin anak, mudah-mudahan nanti anak nyenengin kita. Kita nggak bisa ngumrohin anak, mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak sehat, banyak rezekinya, anak yang ngumrohin kita. Jadi jangan pernah putus asa ibu. Ada anak-anak kita, ada adik abang kita, ada saudara-saudara kita. Walaupun ada bahasa kadang saudara kayak orang lain malah kayak saudara. Mudah-mudahan pulang ngaji dari sini Allah kasih hidayah ya Bu ya. Kita yang lagi bingung Allah buang bingungnya, Allah kasih solusinya, amin. Yuk bareng, tetehku bareng, tetehku, kakakku, nenekku, yuk. Liridho illahi ta'ala, karena ridhomu ya Allah. Wabi syafaati Rasulillah, dan dengan syafaatmu ya Rasulullah. Wabi qabuli doa abina wa umina, kabulkan doa ibu bapak saya. Wa wali ustazina, dan juga guru-guru saya. Wa ilaman ajazani wa syaihi masyaihihi, dan juga orang-orang yang ngasih ilmu kepada saya, kepada kita semuanya. Wabil khusus mudah-mudahan teh Haji Putri yang di 4 bulan kandungannya anaknya sehat, mamahnya sehat, jadi anak yang soleh, solehah. Juga bapaknya mudah-mudahan lancar semua usahanya. Allah berikan semua kemudahan semudah-mudahnya, termasuk kita yang hadir di sini, Ibu. Ibu, kita lillah karena Allah, datang karena Allah, kita ngaji karena Allah, ini jalannya Allah, nanti kita pulang dapat ridhonya Allah. Bu, kita ingat sebut orang tua kita, wa ila arwahi khususon abina, sebut bapak kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita. Wali ustazina, kita sebut teman-teman ngaji kita, teman-teman yang sudah meninggalkan kita. Ibu, kuburan gelap yang bikin terang, Bu, kuburan gelap. Sekalipun yang mati orang PLN tetap gelap, karena nggak bisa pasang token narik kabel di dalam. Mana yang bikin terang? Fatihah yang hari ini kita kirimkan di siang hari buat orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal mendahului kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kubur-kuburnya ya Allah.
masukkan ke dalam surga ya Allah. Dan juga buat kita minta barokahnya, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi duaihim wa bi haqqi ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.